Di sebuah lokasi yang terdapat banyaknya patung Ganesha, terlihat ada seorang wanita bernama Aisyah yang tengah duduk sambil membuka buku catatan pribadinya, di mana buku tersebut selalu dia bawa kemanapun dirinya berada. Dan pada setiap lembaran buku tersebut, terdapat foto serta catatan yang pernah terjadi di dalam hidupnya, termasuk foto kekasihnya yang baru saja dia tempelkan. Lalu sambil membawa salah satu patung Ganesha yang berada di sana, Aisyah pun memutuskan untuk kembali, dan di tengah perjalanan, dirinya sempat mencoba untuk menghubungi kekasihnya yang bernama Guru. Namun karena pada saat itu Guru sedang melakukan wawancara kerjanya, dia pun tidak dapat mengangkat panggilan tersebut. Tetapi hal itu tidaklah membuat Aisyah kecewa, sebab selain terbiasa hidup menjadi seorang wanita yang mandiri, Aisyah juga selalu tersenyum dalam keadaan apapun. Bahkan dirinya juga kerap kali membuat lelucon sebagai hiburannya. Dan hal tersebutlah yang dia lakukan sepanjang perjalanan. Walaupun lelucon itu dia tunjukkan hanya kepada patung yang berada di sampingnya. Namun karena terlalu fokus dengan leluconnya sendiri, Aisyah hampir saja kehilangan kendalinya akibat menghindari sebuah lubang besar yang berada di tengah jalan. Bahkan dirinya juga hampir saja menghantam sekumpulan bocil yang sedang bermain di jalan tersebut. Dan karena hal itu sangatlah berbahaya, Aisyah pun segera menegur seorang pria yang bekerja di sana untuk tidak lagi menggali lubang di sembarang tempat demi keselamatan nyawa orang lain. Dan seakan menyesali perbuatannya nih, orang itu pun langsung berjanji kepada Aisyah jika Aisyah tidak akan pernah lagi menerima keluhan. Singkat cerita, setelah sudah berada di tempat tinggalnya, Aisyah memutuskan untuk mengirimkan pesan suara kepada kekasihnya yang berisikan jika dia sangat bangga dan yakin dengan apa yang saat ini sedang Guru lakukan. Karena dirinya percaya jika tidak akan pernah ada lagi kegelapan di dalam hidupnya. Hingga tak lama kemudian, Guru pun menghubunginya untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah berhasil diterima kerja. Oleh karena itu Guru langsung meminta kepada Aisyah untuk segera menghapus harapan yang pernah dia tulis di dalam buku catatan hariannya. Dan setelah mendengar berita baik tersebut, Aisyah segera meminta kepada Guru untuk kembali pulang karena ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Tetapi di saat yang bersamaan, Aisyah merasa sangat terkejut karena secara tiba-tiba ada seorang pria menggunakan jas hujan berwarna hitam yang masuk ke dalam tempat tinggalnya. Bahkan tanpa berbasa-basi nih, pria misterius itu juga langsung memukul wajahnya menggunakan obeng yang dia ambil dari dalam tasnya. Sementara karena merasa jika kekasihnya berada dalam bahaya, Guru pun sempat berulang kali bertanya melalui ponselnya yang pada saat itu masih tersambung. Dan setelah menghancurkan ponsel tersebut nih, pria itu kembali menyerang Aisyah dengan menjatuhkan sebuah lemari kayu ke atas tubuhnya. Namun karena Aisyah terus memohon kepadanya untuk tidak dibunuh, pria tersebut akhirnya memutuskan untuk pergi dengan membawa kincir kertas berwarna merah yang berada di sana. Tetapi di luar dugaan guys, ketika Aisyah berusaha untuk bangkit, pria itu ternyata sudah berdiri tepat di belakangnya. Lalu saat itulah dia memilih untuk membunuh Aisyah dengan mendorongnya hingga terjatuh, sambil dirinya merampas kalung yang Aisyah kenakan, dan inilah Ekeviline. Cerita pun berlanjut ketika proses kremasi jasad Aisyah dilakukan. Seorang agen CBI bernama Aditya Ratore mengingatkan kepada anggota polisi yang bertanggung jawab di sana bahwa mereka harus segera menangkap pelakunya. Karena jika Guru sudah berniat untuk mencarinya, maka dia akan membunuh banyak orang hingga tidak ada lagi tempat untuk mengubur semua korban-korbannya. Di mana pada 2 tahun yang lalu tepatnya di kota Goa, tanpa ada rasa takut sedikit pun, Guru datang seorang diri ke sebuah pesta perayaan hanya untuk membunuh seorang pria bernama Depu. Bahkan tanpa menghiraukan keadaan di sekitarnya. Tanpa berpikir panjang, Guru pun langsung berniat untuk membakarnya hidup-hidup. Karena pada saat itu Guru dikenal sebagai penjahat yang sangat kejam. Oleh karenanya Guru hanya memberikan waktu sedikit bagi Depu untuk berdoa sampai korek yang dia pegang mulai menyala. Tetapi karena adik Depu berusaha menyerangnya dengan menggunakan sebuah pistol, akhirnya Guru yang merasa marah pun langsung menyeret Depu, kemudian menendangnya masuk ke dalam kobaran api. Di mana hal itu tega dia lakukan tepat di hadapan ibu dan juga adik kandungnya. Bahkan setelah membunuh Depu dengan sangat kejam, Guru juga sempat berniat untuk membunuh adiknya yang telah bersembunyi di bawah meja. Tetapi ketika melihat Rohan yang berada dalam kondisi seperti itu, Guru seketika langsung teringat masa kecilnya yang ternyata dia juga pernah mengalami hal yang serupa, yang bersembunyi di bawah meja dengan penuh rasa takut. Hingga tak lama kemudian, beberapa anggota polisi pun datang dan langsung menangkapnya. Singkat cerita, dengan posisi digantung terbalik, Guru kembali mengingat masa kecilnya yang kala itu sedang bermain bersama sang ibu. Lalu di saat yang bersamaan, pandangannya langsung tertuju pada seorang wanita yang sedang membuat keributan kecil di dalam kantor polisi. Dan di sanalah, untuk kali pertamanya dia bertemu dengan Aisyah, yang saat itu sedang menuntut keadilan bagi seorang wanita yang telah dilarang menikah. Oleh karenanya, dia sengaja membawa banyak wartawan agar kasus itu bisa terangkat ke awak media. Tetapi terlepas dari perjuangan yang sedang dia lakukan, Aisyah mulai penasaran ketika melihat Guru kembali diinterogasi.
Bahkan dirinya hingga naik ke atas kursi agar dapat melihat akan apa yang sebenarnya telah terjadi. Sementara meskipun selama ini kelompok guru telah banyak melakukan kejahatan yang mengakibatkan beberapa anggota polisi tewas, namun di sana Aditya masih ingin memberikannya kesempatan dengan meminta pada guru untuk menjadi informannya agar dia mau memberitahukan di mana keberadaan bosnya yang bernama Caesar. Dengan begitulah maka dirinya akan meminta kepada ibu kandung Depu untuk memberi keterangan palsu di pengadilan agar kasus itu segera ditutup. Tetapi nampaknya hal tersebut tidaklah berhasil. Karena guru langsung menolaknya sebab dia yakin jika ibu kandung Depu memang tidak akan pernah mengatakan kebenarannya. Dan karena merasa kagum melihat kejadian itu, Aisyah pun segera menuliskannya ke dalam buku catatan pribadi yang selalu dia bawa dengan tulisan untuk menyelamatkan hidup. Hingga akhirnya cerita pun berlanjut. Ketika melihat guru sudah berhasil dibebaskan, tanpa membuang-buang waktu Aisyah segera datang menghampirinya dengan langsung menceritakan sebuah lelucon. Tetapi karena guru sama sekali tidak tertarik, Aisyah pun akhirnya menjelaskan bahwa sebenarnya dia ingin meminta bantuan guru untuk menculik seseorang dan dirinya akan bersedia membayar berapapun yang dia inginkan. Dan meskipun pada saat itu guru langsung pergi meninggalkannya, namun Aisyah masih sempat memanggilnya dengan sebutan penjahat, kemudian mengambil fotonya sambil memberikan senyuman. Bahkan dirinya hingga membuat keributan di lapangan sepak bola hanya untuk bertemu dengan guru yang saat itu sedang berbicara dengan Caesar. Tetapi karena merasa sangat terganggu akan kehadirannya, guru yang marah pun langsung menyekap mulutnya kemudian memintanya untuk pergi dan tidak mengikutinya lagi. Namun ternyata yang dia lakukan malah semakin membuat Aisyah tertarik kepadanya. Dan karena Aisyah masih terus merayunya, guru pun akhirnya bersedia untuk melakukan apa yang dia inginkan. Lalu guys, di atas perahulah mereka berdua mulai saling berkenalan. Bahkan dengan polosnya Aisyah mengatakan bahwa sikap kasar yang selalu guru tunjukkan sama seperti pemain Angry Bird yang sering dia mainkan. Singkat cerita, sesampainya di tempat tujuan, guru sempat merasa bingung sebab tempat yang mereka tuju ternyata adalah rumah sakit jiwa. Dan agar guru tidak salah paham, Aisyah segera menjelaskan bahwa orang yang nanti akan dia culik bernama Chotu yang telah dianggap gila karena cinta. Itu sebabnya lah keluarganya memasukkannya ke tempat tersebut sebelum mereka semua pergi ke Amerika. Oleh karena itu Aisyah sangat ingin menolongnya sebelum Chotu benar-benar menjadi gila. Dan sebagai imbalannya, Aisyah pun langsung memberikan guru bayaran dengan menggunakan uang koin yang telah dia siapkan di dalam toples. Kemudian layaknya seorang penjahat sejati, Aisyah pun berusaha untuk memaksa masuk dengan memanjat pagar yang berada di sana. Tetapi hal itu malah membuatnya nampak konyol, karena ternyata pintu tersebut dapat dibuka dengan sangat mudah. Sementara itu guys, agar bisa segera menyelesaikan tugasnya, tanpa membuang-buang waktu guru pun langsung masuk ke dalam sebuah ruangan untuk mencari di mana keberadaan Chotu. Tetapi kedatangannya yang secara tiba-tiba itu malah langsung disambut meriah oleh semua pasien yang berada di sana. Karena tanpa guru sadari, ternyata apa yang dia lakukan sama persis dengan adegan film yang sedang mereka saksikan. Dan di sana, guru sempat beranggapan jika Chotu adalah seorang pria yang duduk di bangku paling depan. Hingga tak lama kemudian, dia merasa sangat terkejut ketika Aisyah secara tiba-tiba berlari menghampiri seorang pria parubaya yang ternyata itu adalah Chotu. Dan kehadirannya mampu memberikan kebahagiaan bagi semua pasien yang berada di sana, khususnya Chotu yang sebentar lagi akan segera menikah. Dengan begitulah cerita pun berlanjut di hari pernikahan Chotu. Guru yang merasa asing dengan situasi seperti itu sempat berniat untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, tetapi dirinya langsung ditahan oleh sang pengantin wanita karena dia ingin berterima kasih atas kebaikan yang telah guru lakukan. Hingga tak lama kemudian, ayah Aisyah datang menghampirinya lalu menjelaskan bahwa Aisyah selama ini telah menolong banyak orang. Dan sebentar lagi, dia akan segera menikahkan semua pasangan lansia yang berada di sana. Namun di tengah pesta yang sedang berlangsung, Aisyah dengan tidak sengaja menjatuhkan buku catatannya. Dan karena pada saat itu Aisyah telah pergi bersama para pengantin menggunakan mobil, akhirnya guru yang merasa penasaran mencoba untuk membukanya. Hingga pada keesokan harinya, sahabat guru yang juga membacakan buku tersebut menjelaskan bahwa dalam buku catatannya, Aisyah memiliki harapan yang sangat aneh. Seperti melihat merak yang sedang menari di hujan pertama, menyentuh salju, memegang kupu-kupu, dan terbang seperti angin. Tetapi di balik harapan-harapannya yang aneh, Aisyah juga masih memiliki harapan yang sangat serius, di mana dirinya ingin sekali menyelamatkan hidup seseorang. Dan setelah mendengar hal itu, guru seketika langsung terdiam. Kemudian dirinya memutuskan untuk segera datang menghampiri Aisyah untuk mengembalikan buku catatannya. Dan di sana, guru pun merasa sangat marah karena dia menganggap bahwa harapan yang Aisyah tulis hanyalah sebuah lelucon. Hingga akhirnya sambil tersenyum, Aisyah pun menjelaskan bahwa semua harapan yang dia tulis adalah keinginan terakhirnya sebelum dia mati. Meskipun dirinya sendiri masih belum bisa memastikan apakah dia dapat memenuhi semuanya atau tidak. Lalu kembalilah ke timeline utama. Di tengah kesedihan yang sedang guru alami, secara tiba-tiba Aditya datang menghampirinya, kemudian menjelaskan bahwa Caesar lah yang telah membunuh Aisyah.
Tetapi karena Aditya yakin jika guru tidak akan mampu membunuh bosnya sendiri, maka dia pun langsung menawarkan bantuan untuk membalaskan dendamnya atas kematian Aisyah. Sementara di tempat yang berbeda, ketika akan kembali diperlihatkan dengan tokoh lainnya, yaitu Rakesh Mahadakar yang bekerja sebagai karyawan di pusat layanan telepon. Dan disinilah baru diketahui bahwa sebenarnya dialah pria yang telah membunuh Aisyah. Di mana hal itu terlihat ketika dia memberikan kalung milik Aisyah kepada istrinya yang bernama Sulochana. Karena dia yakin jika istrinya masih sangat mencintainya. Namun pada saat itu Sulo langsung menolaknya, mengingat jika gelang yang pernah dia berikan minggu lalu ternyata adalah gelang palsu yang membuatnya merasa sangat malu di hadapan semua orang. Dan tidak seperti pasangan pada umumnya, dalam rumah tangga mereka selalu dihiasi dengan pertikaian. Bahkan Sulo hingga tega mengusir Rakesh dari dalam rumahnya. Dan hal tersebut dia lakukan di hadapan putra mereka sendiri yang bernama Manu. Namun agar anaknya tidak merasa bersedih, sebelum Rakesh pergi, dirinya masih sempat memberikan mainan kincir yang dia curi dari rumah Aisyah. Kemudian meminta Manu untuk tidak memikirkan semua yang telah dikatakan oleh ibunya. Singkat cerita, setelah mendengarkan masalah yang sedang dihadapi Rakesh, sahabatnya yang bernama Brijesh langsung menegaskan bahwa mereka hanyalah berasal dari kalangan kelas menengah yang selalu terintimidasi oleh keadaan. Dan agar dapat menghibur Rakesh, akhirnya Brijesh pun sempat mengajaknya pergi bersenang-senang untuk menemui penari cantik yang berada di sebuah klub malam. Karena di sana Rakesh dapat menunjukkan kepuasannya. Sementara setibanya di tempat tinggal Aisyah, pandangan guru langsung tertuju pada kondisi rumah yang masih nampak berantakan karena kejadian pembunuhan tersebut. Dan di sana, dia juga sempat melihat jejak kaki yang terdapat pada buku catatan milik Aisyah, sehingga membuatnya semakin merasa bersedih. Hingga pada akhirnya, guru pun memutuskan datang menemui Caesar untuk membalaskan dendamnya. Dan meskipun pada saat itu dirinya berhasil mengalahkan semua anak buah Caesar yang mencoba untuk menghadangnya, tetapi sama seperti yang pernah dikatakan oleh Aditya sebelumnya, ternyata guru memang tidak akan pernah bisa membunuh bosnya. Walaupun pada saat itu, Caesar telah memberikannya sebuah senjata. Kemudian bersama dengan langkah kaki guru yang mulai pergi meninggalkan Caesar, Caesar langsung berpesan agar suatu hari nanti, guru bisa kembali kepadanya, karena seekor singa memang lebih pantas untuk tinggal di hutan. Sementara di lain sisi, meskipun Rakesh telah menyelesaikan pekerjaannya semaksimal mungkin, namun yang dia lakukan selalu salah di mata atasannya. Namun yang paling membuatnya terkejut adalah di saat Brijesh datang hanya untuk mentertawakannya. Dan hinaan-hinaan tersebutlah yang selalu mengganggu di benaknya. Itu sebabnya di saat ada seorang customer yang ikut menghinanya ketika dia sedang bekerja, tanpa berpikir panjang Rakesh pun langsung menggunakan jas hujan hitam miliknya. Kemudian membunuh customer tersebut di dalam rumahnya sendiri menggunakan obeng yang selalu dia bawa. Lalu setelah melakukan pembunuhan tersebut, Rakesh memutuskan untuk segera kembali dengan menaiki kereta api tanpa adanya rasa bersalah sedikit pun. Dan di saat baru saja turun dari kereta tersebut, dirinya sempat bersenggolan dengan seorang wanita yang sedang berjalan tergesa-gesa. Namun karena wanita tersebut menghinanya di hadapan banyak orang, Rakesh yang merasa marah secara tiba-tiba langsung datang ke tempat tinggalnya. Dan sama seperti para korban sebelumnya, Rakesh pun segera membunuh wanita itu dengan cara yang sama. Bahkan yang lebih kejamnya lagi, ketika wanita tersebut masih dalam kondisi bernafas, Rakesh malah sengaja mengambil gelang kakinya untuk dijadikan hadiah kepada istrinya. Karena dengan menggunakan perhiasan itulah hubungan rumah tangga mereka bisa kembali harmonis. Cerita pun berlanjut karena masih ingin menyelidiki siapa pelaku yang telah membunuh istrinya. Guru pun sengaja datang ke tempat kejadian. Dan di sana secara tiba-tiba, Aditya datang menghampiri dia. Kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya yang telah membunuh Aisyah bukanlah Caesar. Karena dia memang sengaja melakukan hal itu untuk membalaskan dendamnya kepada Caesar. Lalu sambil menunjukkan foto hasil otopsi yang dia dapatkan, Aditya menjelaskan bahwa si pelaku selalu menggunakan obeng di setiap menjalankan aksinya, sehingga membuatnya sangat sulit untuk ditemukan. Tetapi mengingat jika guru tidak mau membunuh Caesar, sebelum pergi Aditya pun sempat menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah mengizinkan guru untuk membalaskan dendamnya. Lalu di saat yang bersamaan, ketika pandangan guru tertuju pada sebuah papan besar yang berada di sana, scene flashback pun diperlihatkan, di mana pada saat itu guru datang menghampiri Aisyah untuk membantunya menggapai semua impian yang dia inginkan. Namun Aisyah langsung menolaknya, karena dia akan terus berusaha melakukannya seorang diri. Dan disinilah, untuk pertama kalinya, guru mulai menceritakan masa lalunya kepada orang lain, di mana pada saat usianya 8 tahun, dia melihat orang tuanya dibunuh di hadapannya langsung, sementara dirinya tidak mampu berbuat apa-apa dan hanya dapat bersembunyi di bawah meja. Hingga pada suatu ketika, dengan bantuan Caesar, dirinya berhasil membunuh mereka semua. Tetapi setelah berhasil membalaskan dendamnya, guru masih belum dapat menemukan ketenangan. Dan ternyata, dirinya baru bisa mendapatkan ketenangan tersebut setelah menolong Chotu. Dan itulah yang dalam beberapa hari ini selalu mengganggu di benaknya.
Setelah mendengar hal tersebut, Aisyah pun langsung menegaskan bahwa kebencian tidak akan mampu menghilangkan kebencian karena hanya cintalah yang dapat melakukannya. Hingga pada keesokan harinya guys, ketika Aisyah baru saja membuka jendelanya, dia merasa sangat terkejut karena tanpa sepengetahuannya, ternyata guru sudah menanti di luar rumahnya. Dan mulai saat itulah, hubungan di antara mereka pun semakin dekat, di mana guru selalu menemani Aisyah pergi untuk menggapai semua impiannya. Namun pada suatu hari, ketika mereka berdua sedang berada di sebuah perbukitan, secara tiba-tiba Aisyah terjatuh karena kondisinya yang semakin melemas. Namun dalam kondisi seperti itu, dia masih tetap tersenyum, bahkan menolak untuk diajak kembali pulang. Sebab dia ingin melihat burung merak menari di hujan pertamanya. Mengingat jika dia sudah tidak memiliki banyak waktu lagi dalam hidupnya. Dan demi mewujudkan impian tersebut, akhirnya guru pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan menggendongnya ke atas bukit, yang diiringi dengan derasnya hujan yang mulai membasahi mereka. Tetapi nampaknya hal itu sia-sia, karena tak lama kemudian ada seorang pria yang datang menghampiri mereka untuk menginformasikan bahwa mereka sudah terlambat, kemudian menyarankan agar mereka kembali lagi di tahun depan. Singkat cerita, di saat guru berkonsultasi mengenai penyakit Aisyah ke salah satu rumah sakit, seorang dokter yang berada di sana mengatakan bahwa Aisyah sudah tidak mungkin lagi dapat tertolong. Dan mendengar penjelasan yang diberikan nih, guru merasa sangat marah, bahkan dia hampir saja menghajar dokter tersebut. Sampai akhirnya dokter itu pun langsung menjelaskan, jika dirinya memang mampu menyembuhkan kanker, maka istrinya dahulu mungkin tidak akan meninggal dunia. Tetapi gak lama kemudian dokter tersebut memberikan sedikit harapan, di mana dia menyarankan kepada guru untuk membawa Aisyah pergi ke Mumbai, menemui dokter yang bernama Prema Srivastava, karena itulah satu-satunya kesempatan yang dia miliki. Namun ketika guru sedang larut dalam kesedihan, secara tiba-tiba Aisyah datang menghampirinya dan seakan mengetahui apa yang sedang guru rasakan. Aisyah segera menggambarkan emot senyum di kaca mobilnya. Kemudian meminta guru untuk menempelkan tangannya seakan membuat janji jika dia tidak boleh bersedih lagi. Dan di saat mereka berdua sedang berada di tepi laut, Aisyah segera memberikan buku catatannya. Kemudian meminta kepada guru untuk memenuhi sisa harapannya jika suatu hari nanti dirinya sudah tiada lagi. Kembali ke timeline utama nih, ketika guru sedang berada di dalam gereja, pandangannya langsung tertuju kepada Manu yang pada saat itu baru saja tiba sambil membawa kincir merah di tangannya. Sementara Manu sendiri memang sengaja datang ke sana sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Tuhannya, karena kini kedua orang tuanya sudah tidak lagi bertengkar. Dan setelah mengetahui jika Manu mendapatkan kincir tersebut dari ayahnya, di sini guru mulai merasa sangat curiga, sebab dia yakin jika itu adalah kincir milik Aisyah. Kemudian di tempat yang berbeda, di saat sedang bersiap untuk pergi ke bioskop, Sulo kembali melontarkan beberapa hinaan kepada suaminya sehingga membuat Rakesh merasa sangat marah, hingga dirinya sempat berniat untuk membunuh istrinya sendiri dengan menggunakan obeng. Namun Rakesh kembali mengurungkan niatnya dan meletakkan obeng tersebut di atas meja sebelum mereka pergi. Tetapi tanpa dia sadari, pada saat itu ternyata guru telah memantaunya dari dalam mobil. Dan guys, cerita pun berlanjut nih di sepanjang perjalanan. Rakesh terus melihat argo yang terdapat pada bajai yang sedang dia tumpangi. Sampai akhirnya dia pun terpaksa menghentikan bajainya karena dirinya sudah tidak memiliki uang untuk membayarnya lagi. Sehingga pertikaian pun kembali terjadi yang pada akhirnya Sulo memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan suaminya di tengah jalan. Hingga pada malam harinya guys, tanpa disengaja Rakesh bertemu dengan atasannya yang saat itu baru saja turun dari dalam kereta. Lalu untuk melampiaskan semua amarahnya, tanpa berpikir panjang Rakesh pun langsung mengikuti dan berusaha untuk membunuhnya. Tetapi di saat yang bersamaan, dirinya merasa sangat terkejut karena secara tiba-tiba ada seseorang yang datang melemparkan obengnya yang ternyata itu adalah guru yang sudah berdiri dengan tatapan penuh amarah. Dan meskipun Rakesh sempat memberikan berbagai macam alasan, tetapi karena guru sudah mengetahui siapa identitasnya, tanpa membuang-buang waktu guru pun langsung menghajarnya secara terus-menerus. Tetapi di sini, dia tidak ingin membiarkan Rakesh mati begitu saja, karena guru telah berniat untuk membuat Rakesh menderita di sepanjang hidupnya. Itu sebabnya guru membawanya ke rumah sakit dan juga memberikannya uang untuk biaya pengobatannya nanti, sehingga membuat Rakesh merasa sangat bingung. Karena Rakesh sendiri belum mengetahui siapa guru sebenarnya. Singkat cerita, karena Rakesh sudah mendapatkan perawatan, ada salah seorang suster bernama Nurse yang secara langsung menghina istrinya. Karena pada saat itu Sulo nekat memberikannya makanan yang dia bawa dari luar rumah sakit, sehingga sempat terjadi pertikaian di antara mereka. Dan setelah mendengar jika Nurse tidak ingin mendengar keluhan lagi, Rakesh pun langsung tersenyum sambil menatapnya. Sementara di sisi lain, ketika guru sedang menunggu di depan ruangan, seketika dirinya merasa sangat terkejut di saat Manu menggenggam tangannya untuk mengajak dia berdoa bersama. Sehingga tak lama kemudian, Prema datang menghampirinya untuk memberitahukan bahwa sebenarnya
Aisyah sedang dalam kondisi hamil. Dan setelah mendengar berita tersebut, perasaan guru semakin hancur sehingga membuatnya langsung menoleh ke arah Manu. Cerita pun berlanjut ketika Narse sedang berada di salah satu ruangan untuk mengambil obat. Secara tiba-tiba Rakesh datang dan berusaha untuk membunuhnya. Namun di saat yang bersamaan, guru berhasil menghentikannya. Bahkan dia langsung menghajarnya secara terus-menerus setelah mengetahui bahwa Rakesh juga telah membunuh anak yang berada di dalam kandungan Aisyah. Dan tanpa guru sadari, ternyata serangan yang dia lakukan mampu membuat Rakesh kehilangan nyawanya. Tetapi karena tidak ingin membiarkan Rakesh mati begitu saja, guru pun meminta bantuan kepada Narse untuk segera menyelamatkannya. Lalu dengan bantuan bahan kimia yang disuntikkan ke jantungnya, akhirnya Rakesh pun berhasil kembali hidup. Tetapi hal tersebut malah menjadi pertanyaan besar di benak Narse, mengingat bahwa Rakesh lah yang telah membunuh orang-orang yang dia cintai. Dan disinilah baru diketahui apa alasan guru ingin melakukan hal itu, yang ternyata semua sangat berkaitan dengan pembunuhan yang pernah dia lakukan terhadap Depu. Di mana pada saat itu ibu kandung Depu memang sengaja memberikan keterangan palsu di pengadilan, karena dia ingin guru mendapatkan hukuman langsung dari Tuhan, yaitu dia akan kehilangan orang yang dia sayangi di hadapan matanya sendiri tanpa bisa melakukan apapun. Sementara di beberapa hari yang lalu, terlihat jika Aisyah bersama dengan sang ayah telah berada di dalam kereta untuk pergi ke Mumbai, sebab Aisyah memang telah berniat untuk meninggalkan guru, karena dia tidak ingin membuat guru bersedih setelah kematiannya nanti. Itu sebabnya ketika dia melihat guru, Aisyah segera bersembunyi. Namun dia tidak mampu lagi menahan air matanya di saat melihat perjuangan guru yang terus berlari mengiringi laju kereta hanya untuk menghalanginya pergi. Hingga tak lama kemudian, di tengah keputusasaan yang sedang guru rasakan, sosok Aisyah muncul sambil berlari ke arahnya. Dan hal tersebut dapat dia lakukan atas bantuan sang ayah yang menghentikan laju kereta tersebut secara diam-diam. Yang pada akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk segera menikah dan mulai menjalani pengobatan di kota Mumbai. Dengan begitu mereka masih memiliki waktu agar dapat memenuhi semua keinginan Aisyah yang pernah dia tulis di dalam buku catatannya. Karena kini, penyakitnya sudah mulai membaik. Sampai pada suatu hari tepatnya sesaat sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi, Prema menghubungi Aisyah untuk memberitahukan perihal keselamatannya jika dia tetap ingin melahirkan bayi yang berada di dalam kandungannya. Oleh karenanya Prema menyarankan kepada Aisyah untuk membicarakan hal itu terlebih dahulu kepada guru, supaya mereka bisa mengambil keputusan bersama. Namun mengingat bahwa pada saat itu, guru telah bersiap untuk melakukan interview, Aisyah lebih memilih untuk menyembunyikannya terlebih dahulu. Tetapi karena dia nampak murung sepanjang perjalanan, guru pun akhirnya mencoba menghiburnya dengan melakukan hal yang serupa yang pernah Aisyah lakukan kepadanya, yaitu dengan menggambar emot smile di kaca mobilnya. Sehingga membuat Aisyah kembali meneteskan air mata sebelum dia mengambil foto guru. Dan disinilah guys, potret yang kita lihat di awal film, di mana Aisyah ternyata sedang menemui ayahnya untuk membicarakan masalah yang sedang dia alami, sambil terus membuka lembar demi lembar halaman yang berada di dalam buku catatannya. Kemudian di hadapan sang ayah, Aisyah pun menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin sekali guru kembali seperti dulu. Itu sebabnya dia ingin tetap melahirkan anak mereka, karena dialah satu-satunya orang yang nanti akan mampu membawa cahaya ke dalam hidup guru. Sementara agar Aisyah dapat mengambil keputusan yang benar di dalam hidupnya, ayahnya pun memberikannya sebuah hadiah berupa patung Dewa Ganesha yang dipercaya akan mampu membawa keberkahan di dalam hidup mereka. Hingga tak lama kemudian, kita juga akan diperlihatkan bahwa pria yang pernah Aisyah tegur dahulu ternyata adalah Rakesh, sehingga kita dapat menyimpulkan apa alasan Rakesh bisa begitu tega membunuhnya. Di mana pada saat peristiwa itu terjadi, sebenarnya guru sempat berniat untuk menolongnya dengan berlari secepat mungkin. Sementara Aisyah terus memohon kepada Rakesh agar tidak membunuhnya, karena dia sangat berharap anaknya dapat lahir ke dunia. Namun pada kenyataannya, Rakesh masih tetap membunuhnya dengan mendorongnya hingga terjatuh tepat di hadapan guru. Dan bayangan wajah istrinya itulah yang hingga kini masih terus tersimpan di dalam benaknya. Kembalilah ke timeline utama nih ketika guru masih terjebak dalam kesedihannya. Manu secara tiba-tiba melakukan hal yang sangat mengejutkan, di mana dia menggambarkan emot smile di kaca mobil untuk menghibur guru. Namun tanpa Manu sadari ternyata ayahnya sedang disekap oleh guru di dalam mobil tersebut. Kemudian setelah guru melepaskan Rakesh tepat di depan rumahnya, Aditya datang menghampirinya untuk menyuruhnya pergi. Karena sesuai dengan perkataannya dahulu, bahwa dia tidak akan pernah membiarkan guru untuk membalaskan dendamnya. Sementara setelah menyadari jika pada saat itu, Sulo telah dibawa ke kantor polisi atas perbuatan suaminya, akhirnya Rakesh pun memutuskan untuk segera pergi melarikan diri ke rumah Bridges. Tetapi karena identitasnya sudah mulai terbongkar, kini dirinya telah resmi dinyatakan sebagai buronan, karena kasusnya sudah mulai ramai diperbincangkan di media pertelevisian. Singkat cerita, karena Rakesh belum mengetahui siapa guru sebenarnya, akhirnya Bridges pun mengatakan bahwa dirinya sangat yakin jika guru adalah suami dari salah satu wanita yang pernah dia bunuh.
Itu sebabnya dia dipermainkan layaknya seekor singa yang sedang mempermainkan mangsanya di dalam hutan. Dan agar hal itu tidak terus terjadi, Bridges langsung memberikan saran agar Rakesh berbalik menyerangnya seperti seorang pemburu. Dan setelah mendengar semua yang Bridges katakan, Rakesh mulai mengingat kembali kejadian yang pernah dia alami. Dan saat itulah, dia baru menyadari bahwa guru sebenarnya adalah suami Aisyah. Sementara di lain sisi, di hadapan awak media, Sulo mencoba melindungi suaminya dengan mengatakan jika Rakesh adalah pria yang baik, yang tidak akan mungkin mampu membunuh orang lain. Itu sebabnya dia yakin bahwa itu hanyalah sebuah konspirasi yang dilakukan oleh guru, di mana polisi juga ikut terlibat di dalamnya. Dan mendengar hal tersebut, Aditya hanya dapat tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, karena baginya itu adalah sebuah lelucon yang sangat menggelikan. Namun bukan hanya Aditya yang terkejut melihat beritanya, tetapi juga Caesar dan juga Rakesh yang saat itu merasa sangat senang karena untuk pertama kalinya Sulo mengatakan cinta kepadanya. Cerita pun berlanjut ketika guru sudah berhasil dibebaskan dengan bantuan Caesar. Di tengah perjalanan Rakesh menghubunginya dan mengancam akan membunuh orang terdekatnya, yaitu ayah kandung Aisyah. Dan mendengar ancaman tersebut, guru pun langsung menghubungi Aditya untuk meminta bantuannya mendatangkan seluruh anggota kepolisian ke rumah mertuanya. Namun hal itu nampaknya sia-sia, karena sesampainya di sana, ayah Aisyah sudah tidak lagi bernyawa. Bahkan dengan sengaja, Rakesh menempelkan beberapa foto di tubuhnya, agar mereka semua dapat melihat bagaimana cara dia membunuhnya. Hingga tak lama kemudian, Rakesh pun menghubungi Aditya untuk menyerahkan diri sebelum guru menemukan dirinya. Tetapi setelah mengetahui di mana keberadaannya, Aditya yang dari awal tidak pernah mendukung guru, namun kali ini dia malah sengaja membiarkan guru untuk membunuhnya seperti yang dia inginkan. Tetapi ternyata, itu adalah salah satu rencana yang telah dibuat oleh Rakesh, karena sebenarnya dia sudah mengetahui jika gurulah yang akan menemuinya. Oleh sebab itu dia sengaja bersembunyi di tempat tinggal Aisyah, agar membuat guru semakin marah. Bahkan untuk menyambut kedatangannya, Rakesh dengan sengaja bersikap santai dengan menggunakan topeng smile, dan juga memegang kincir angin yang pernah dibuat oleh Aisyah dulu. Lalu ketika guru sudah mulai menghajarnya, sambil memberikan obeng yang dia miliki, Rakesh meminta kepada guru untuk segera membunuh dia. Karena dengan begitu maka Sulo akan tetap menganggapnya sebagai seorang pahlawan. Sebab jika guru ingin membunuhnya demi Aisyah, maka selama ini dia telah membunuh banyak wanita hanya untuk membahagiakan Sulo. Lanjut cerita, karena terlalu berfokus untuk menghajar Rakesh, guru sampai tidak menyadari bahwa ponselnya telah terjatuh. Sehingga dengan tidak sengaja, panggilan dari Caesar dapat tersambung ke dalam ponselnya. Itu sebabnya di saat guru ingin mendorong Rakesh melalui jendelanya, mereka mendengar semua ucapan Caesar yang mengatakan bahwa dia akan membunuh semua orang yang berada di rumah Rakesh untuk membalaskan dendam guru. Dan karena tidak ingin terjadi sesuatu kepada istrinya, Rakesh pun langsung melakukan perlawanan dengan menusuk tubuh guru menggunakan obengnya. Kemudian dirinya hingga memohon kepada Caesar untuk mau melepaskan istrinya. Tetapi hal tersebut nampaknya sia-sia, karena Caesar telah memutuskan untuk membunuh Sulo. Bahkan Caesar juga telah berniat untuk membunuh Manu, namun dirinya ingin gurulah yang melakukan hal itu sendiri. Dan kejadian itu sama seperti kejadian yang pernah guru alami, di mana dirinya tidak mampu menyelamatkan orang yang dia sayangi. Rakesh kini telah mendapatkan hukumannya secara langsung. Lanjut cerita guys, setelah istrinya meninggal dunia, Rakesh merasa sangat marah, sebab dia menganggap bahwa gurulah yang telah melakukannya. Oleh sebab itu tanpa berpikir panjang, Rakesh pun langsung menyerangnya sehingga membuat mereka berdua terjatuh melalui jendela. Namun sayangnya, ketika Rakesh ingin kembali menyerang guru menggunakan sebuah batu besar, secara tiba-tiba ada sebuah mobil berwarna hitam melintas yang langsung menghantam tubuhnya, karena mobil tersebut telah berusaha menghindari lubang yang berada di sana. Dan setelah kematian Rakesh nih, guru pun memutuskan untuk segera pergi ke rumahnya. Lalu ketika melihat jasad Sulo, guru kembali mengingat semua ucapan yang pernah dikatakan oleh Aisyah, di mana kegelapan tidak akan pernah mampu mengusir kegelapan. Dan karena ucapan itulah, akhirnya guru mengurungkan niatnya untuk membunuh Manu yang saat itu sedang bersembunyi di bawah meja. Bahkan setelah meletakkan senjatanya ke lantai, dengan lapang dada, guru pun langsung mengulurkan tangannya ke arah Manu, sebab dia tidak ingin Manu tumbuh dengan rasa penuh dendam seperti dirinya. Dengan begitu akhirnya guru sendirilah yang mulai merawatnya dan mengajaknya pergi ke atas bukit untuk melihat burung merak menari seperti yang diinginkan oleh Aisyah. Lalu sama seperti yang sering Aisyah lakukan untuk menghibur orang lain, di sana guru juga sempat memberikan Manu lelucon agar dirinya bisa kembali tersenyum.